Kalau hitung kepala sekitar 70-an, Pak. 70-an ekor. Iya, iya. Indukan breeding berapa? Sekitar 25. 25 Iya. indukan. Itu yang udah produksi sekitar 20, yang 5 masih mulai kawin karena untuk peranakannya sendiri. Awalnya dulu penggemukan. Nah, spekulasi karena mengingat kalau semua beli kan tahu sendiri kalau bibitan untuk breeding kan mahal, Pak. Jadi secara penerapan praktek evaluasi antara kandang individu yang tidak diberikan kayak gini ada kekurangan? Ada. Yang jelas untuk kesehatan kambing juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit pecinta hewan N2 TV. Saya datang di kandangnya Mas Nazarudin di Desa Gerning, Kecamatan Gerning, Kabupaten Pesawaran. Ini kalau kandangnya ini ada kandang koloni, tapi di belakang ada umbarannya nih. Ada umbarannya. Sana kandang, ini kandang nih. Sebelum tanya-tanya kita lihat nih keadaan kambingnya. Ini masih pada beranak. Wih, musim beranak ini. Nih. Nih, semuanya ada beranak. Wih, ini udah besar. Nih, kambingnya mulus-mulus. Wih, ini bur ini nih. Nih. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat, Pak. Ini kanan, kiri, depan, belakang, kandangnya berapa, jumlahnya berapa ini? Ya, untuk kalau hitung kepala sekitar 70-an, Pak. 70-an ekor. Iya, Breeding, 75, iya. breeding dan penggemukan atau breeding saja? Campur, Pak. Breeding dan penggemukan. Iya. Ini hasil breedingan. Bukan, ini penggemukannya. Kalau hasil breedingnya di sana. Ada di kandang sebelah. Ini penggemukan. Berarti ini bukan anaknya? Bukan. Udah besar-besar ya. Iya. Modal berapa ini? Kalau ini modal 2000-an, Pak. 2 jutaan ya? Iya. Udah berapa bulan di sini? Mungkin sekitar hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan berarti baru ini ya. Baru. Target penggemukan itu 1 tahun atau hanya 3 bulan, 4 bulan? Kalau 1 tahun enggak, ya mungkin sekitar 4 bulan sampai 5 bulan lah nanti. 4 bulan, 5 bulan dibongkar. Iya. Oh, nih ada 2 juta. Ini mah udah nggak boleh 2 juta ya. Nah, nih. Ini breedingannya. Ya, ini hamil semua. Kayaknya kalau kandang ukurannya beda-beda sih, Mas. Atau Iya. iya. Dulunya kan untuk penggemukan, nah ternyata langsung kita rubah untuk bleeding. Untuk breeding. Wah. Ini kotorannya sampai ke belakang apa nggak jatuh dia? Ya kebetulan belum sempat nggak, karena di belakang udah mentok tembok kan itu. Oh. Tapi bersih kambingnya ya. Alhamdulillah. Dia kalau buang kotoran murni di belakang terus ya. Iya. Nggak jorok gitu ya. Ya nggak sama sih. Ada yang langsung bisa ini. Total indukan breeding berapa? Sekitar 25. 25 Iya. indukan. Itu yang udah produksi sekitar 20, yang 5 masih mulai kawin karena untuk peranakannya sendiri. Peranakan sendiri, hasil breedingan sendiri. Sudah berjalan berapa tahun sebenarnya kalau mulai dari breeding atau penggemukan dulu atau breeding dulu? Awalnya dulu penggemukan. Nah, spekulasi karena mengingat kalau semua beli kan tahu sendiri kalau bibitan untuk breeding kan mahal, Pak. Pasti mahal atau Pasti mahal. atau nggak ketemu untungnya? Ya kalau untungnya untuk breeding ya ada sih, cuma lihat di pasaran itu kan kalau udah bibitan apalagi untuk breeding udah tinggi. Penggemukan. Apa untuk penggemukan. Nah, Kalau harga penggemukan tinggi, apakah sesuai dengan harga jualnya? ya sebenarnya masih dapat, tapi itu kan semua perhitungannya nanti dengan pakan kan, jangka waktunya untuk penggemukan mau dibikin berapa bulan kan. Ada kendala kalau hanya murni penggemukan selain harga yang tidak stabil untuk pembibitan? Kalau untuk
Kendala ya setelah 4 bulan kita bongkar kan kandang pasti kosong. Tapi kalau kita campur breeding begitu ini udah ada. Masih ada. Masih standby di kandang pasti ada masih. Ini ampas singkong kok warnanya kuning, Mas? Nah, ini untuk vitamin jadi Apa jamu, ini? Mas. Apa? Ya jahe, temulawak, temu ireng, kunyit, terus gula merah. Caranya gimana kok bisa dicampur kayak gini? Di blender, Pak. Di blender. Oh, jadi untuk temulawak, jahe, kencur. Berapa kilo? Ya perbandingannya mungkin setengah kilo lah. Setengah kilo semua. Blender semua halus, baru direbus. Setelah itu baru, ya ini bersih semua. Dicampurkan Campur di onggok. Saat mau ngasih ke kambing. Iya. Karena kalau mayoritas untuk diminum tuh ada yang mau, ada yang enggak. Jadi dicampur onggok. Campur pakan onggok ya habis ternyata itu bersih. Ada bedanya antara tidak dijamu dengan dijamu? Ya tetap ada. Yang jelas untuk ketahanan kesehatan untuk kambing yang jelas pasti beda. Nafsu makannya tetap sama Tetap atau sama. nambah? Kalau makannya kan tetap mungkin lebih lah ya artinya. Nah, untuk ketahanan tubuh kan tahu sendiri kalau rempah-rempah itu artinya kayak jahe itu kan suhu badan tetap hangat. Kalau ini dijamu, sebelumnya tidak jamu, apakah sebelumnya banyak masalah? Kalau masalah sih enggak, cuma kan kita sering share sama kawan-kawan. Untuk kendala bleeding kemarin ada kawan-kawan yang sering kendala masih mati lah, ini itu lah. Kalau di sini gimana? Kalau alhamdulillah kalau kita untuk kematian belum. Janganlah ya. Jangan, insya Allah jangan. Adapun satu kemarin karena kecepet aja nggak ketahuan satu. Susu bermasalah, tidak lancar, tidak sehat waktu melahirkan, anaknya indukannya sakit. Ini terjadi nggak sebelum dijamu? Kalau yang udah kayaknya belum, Mas. Belum, artinya kalau lihat ya jelas kalau orang bleeding itu artinya untuk kalau pola makannya dia stabil ya insya Allah susunya ya juga stabil. Untuk pakan sendiri, pagi apa, siang apa, sore apa? Kalau pagi tetap kita campur sebenarnya. Jadi kalau sore pasti kita untuk suket ya ramban lah. Ramban, otot kita giling, rumput. Kalau pagi? Pagi kita ya sama untuk fermentasi daun singkong sama daun singkong. Siang onggok. Siang onggok, cuma pas ini kebetulan tadi emang pagi tidak kita makan karena ada plan untuk dijamu tadi. Jadi biar lapar bener. Lapar biar makan jamunya mau. Oh, ini pejantannya. Ya. Pejantan hasil breeding atau beli juga ini? Ini breeding, Pak. Sampai sana anak indukan kita semua. Ini? Iya. Hasil breedingan semua? Ini yang udah kita masukin kotak. Kita dari babon berapa tadi? Awalnya dulu kan 5. Oh, awalnya 5. Terus jadi? Sekitar 25, tapi yang udah produksi 20. Untuk anak berapa sebenarnya dalam 1 tahun? Walaupun umpamanya mulai lengkap 20-an ekor lah. Ya kalau 20 ini untuk hasil breeding pertama awal dulu 15. Terus nginjak lagi alhamdulillah kemarin kita pisah sekitar 21-an lah. Minggu kemarin kita sapi itu kita taruh di sebelah. 21 ekor hasil breeding. Ini ya, yang ini ya. Nah, itu pajaknya. Wah, ini pejantan PE. Angka berapa ini belinya, budgetnya? 5.000. 5 juta. Nah, itu hamil itu. Ini cross ya? Ya. Ini cross. Ini juga cross. Ini Jawa Randu. Nah, ini bleedingan sendiri udah. Ini udah mulai beranak sendiri. Rambonan. Nah, ini hasil breedingan? Iya. Makanya dia udah mulai mungkin hamil sekitar 2 bulanan. Oh, ini juga udah punya anak hasil breedingan? Iya. Nah, ini sapihan kemarin. Ini sapihan. Ya. Wah.
Umuran berapa semua ini? Ya 3 bulan setengahan Mas. 3 bulan setengah. Ada yang 3 bulan, ada yang mancik ke 3 bulan. Dijual atau enggak? Ya untuk sementara belum. Untuk sementara belum ya. Ya. Ini hasil dengan PE. Ya. Itu ada yang laki sekitar ada 4 belum kita Pisah. pisah. Yang di sebelah sana tadi di awal. Ah. Kalau untuk kendala ngurusi anak kan anak mulai dari 0 lahir sampai 3 bulan biasanya rawan kematian, Mas. Di sini apa solusinya? Solusinya kita kandang kita lebarkan Pak untuk yang di sana. Ya, jadi kita kalau beranak kita kepar di sini Mas. Dikepar di. Nah ini kan kandangnya beritu anak bisa lari sana lari sini. Oh, sistem koloni ya? Iya. Belakang ya? Heeh. Ini pintunya mana ini? Pintunya di belah sini. Oh, sebelah sana. Jadi pintu sekalian tangga ini. Iya. Coba Mas dibuka, ditutup lagi coba kayak apa biar lihat. Kayak gini, terus buka. Buka. Nah, saya masuk. Wah. Nah, ini ya kandang bermainnya ya. Oh, itu malah jantannya udah besar. Itu waktu pas malam takbir Idul Fitri. Ini Iya. Segitu. besar ya. Yang tak bilang tadi. Besar ini. Nah Untuk buahnya ini bagus. kemarin sekitar hampir 1 bulan. Ini. Laki semua. Wih, jantan semua. Ada nggak yang beranak 3, 5? Kalau yang 5 belum. Kalau yang super 3 ada. Cuma ini kemarin ganti pacek dia beranak 2 laki perempuan. Ini anaknya jantan. Nah ini kemarin untuk pacek burku yang sakit kemarin. Kebetulan tumbuh 1 laki ini. Ini Iya. 2 bulan setengah Mas. umurnya Iya. besar ya. 2 bulan setengah. Nah ini umur 1 minggu. Ini 1 minggu. Kawin sama Pur. Ini lubang bermainnya ini ya. Iya. Nah. Oh Ya iya. kalau anu buang ke sana-sana. Indukan nggak keluar. Enggak. Kalau ini lebar berapa, panjang berapa keseluruhan Kalau kandang lebar ini sekitar 2 meter 40-an. semua dari depan ini? Ya. Oh, ke sana? Sana sekitar 9 meter. Nah, ini yang tidak dibikin kandang berapa meter 1 ini? meter 10. Ini. Ya. Jadi kandang ukuran berapa? Per Kalau kotak? Per kotak 80. Lebarnya? Nah, Panjangnya? panjang 1 meter 20. 1 meter 20, sisa jadi keparan ya? Iya. Lebih bagus mana? Kalau ini kan kandang berbeda-beda nih ya modelnya. Bagus mana yang model kayak gini atau model yang kayak sana? Kalau yang ya ini kan hasil kemarin kita Evaluasi. Evaluasi Mas. Jadi kandang karena kita evaluasi ya bagus yang seperti ini Mas. Bagus seperti ini ya? Karena tiap pagi apa sore anak bisa lari sana lari sini. Ini purnya. Bisa aman ya? Alhamdulillah. Itu indukan keluar ngapa itu? Tuh. Enggak mau dia. Nggak mau turun? Enggak. Ini ya, karena lubangnya ini terlalu besar. Iya. Nah, kalau lubang untuk keluar anak itu berapa senti? Ya kira-kira seukuran inilah Mas apa? 20 atau 30? Ya 20 lah. Yang 20 penting senti induk ya? nggak bisa keluar. Ini kan sebenarnya bisa nih. Kita setelan aja. Mau dipasang juga bisa. Oh, pintunya gitu Iya. bukaannya ya. Bisa. Sampai atas ini bukaan kayak gitu. Iya. Sampai sini semua ini. Iya, sliding. Oh. Nah, bisa. Jadi cuman pakai ini aja sih, selorok aja ya. Nggih. Jadi secara penerapan praktek evaluasi antara kandang individu yang tidak diberikan kayak gini ada kekurangan ya? Ada. Yang jelas untuk kesehatan kambing juga ada Mas. Ya, Jauh. nyatanya jauh. Ini kan baru bulan puasa kemarin. Jadi puasa mungkin 15 hari baru kita jadikan kandang ini.
Nah kebetulan pas hamil semua langsung kita evaluasi, yang udah hampir bulan ini beranak kita pindah. Ya ini termasuk ini lahir di sini udah. Ini udah lahir di sini semua? Ya ini lahir, yang di sana itu kan baru tak pisah kemarin. Oh, bagus kayak gini ya. Ya. Untuk biaya sendiri lebih banyak ini jelas. Iya. Ini berapa satu lorong ini, plong? Berapa plong ini? Berapa kandang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Biayanya habis berapa, Mas? Kalau biayanya ya 5 juta habis, Mas. 5.000. Kayu atau pemasangan aja? Kayu semua, karena ini kita bikin sendiri. Kayu beli? Enggak, kayu kita punya sendiri, kita geraji. Oh, habisnya 5 juta itu tidak terhitung kayunya ya? Enggak. Jadi kalau kita hitung kayu semua sama asbes, paku, tenaga ya segitu. Kalau semua serba uang? Nah, ya itu tadi enggak cukup. Kayunya beli, Kayu beli, asbesnya beli, tenaga bayar. Ya habis 6 ribuan, Mas. 6.000? Iya. Kayu beli? Beli. Sebuah 10.000 berarti nggak sampai? 10 juta nggak sampai ini? Kalau ukuran segini, Mm-mm. enggak nyampe. 7? Ya, habis kalau habis. semua ini. Semua ya, dari nol ya? Kalau kita ini kan kita bikin sendiri. Bikin sendiri. Oke. Nah, ini palungnya berapa senti ini? Ini sekitar 36-an. 36 senti ya? Kita ngukur untuk lebar karpet aja daripada enggak buang. Tinggi lantai, Tinggi lantai ke sini. dari lantai tanah ke lantai kambing? Lantai kambing sekitar 50-an. 50 senti? 55. Lantai kambing sampai lantai palung? Palung ke sekitar 45. 45 ya? Itu pakan ya, Mas? Mas Nazar? Oke. Untuk odot, bang pakannya di mana? Di belakang. Belakang rumah? Inggih. Ini daun singkong. Gratis beli? Ya, ada yang beli, ada yang punya kita sendiri. Satu plastik kalau beli berapa, Mas Nazar? 250, Mas, kalau beli. 250? Ya. Seplastik ini? Iya, yang ini, yang kecil. Yang kecil? Ya. Yang diameter 1 ya? Heeh. Kalau onggok? Kalau onggok per tonnya 350. Oh, di sini ampas singkong atau onggok 350 ya? Per ton. Nah. Per tonase. Ini apa ini? Itu cemindil. Oh, ini juga? Nah, ini iya. Di obat atau enggak ini? Apanya? Dibikin fermentasian atau gimana? Untuk odot. Ini apa namanya, kotoran? Kotoran kita buat pupuk di ladang nanti. Cuman dari sana tampung karung aja. Heeh. Ini tanaman rumputnya Ya, nyampe ujung sana. sampai ujung. Iya. Oh, itu apa? Buah pepaya juga. Ya itu batas itu. Oh, batas. Itu makan Kalau segar. pakan, Mas, Oke. kalau pakan ada daun singkong, ada odot. Kalau seumpamanya murni odot aja, untuk breeding bagaimana kendalanya? Ya mungkin kalau odot semua kan lahannya harus mencukupi, Mas. Oh, belum pernah dipraktekkan hasil. Odot aja ada pengaruh apa di kambing, kurang sehat atau terlalu? Belum. Belum Jadi ya? otot. Jadi kita untuk apa? Campur, Mas. Campuran. Jadi namanya hewan harus tetap segar-segar, untuk hewan daun itu tetap harus ada. Harus sekarang. Apalagi yang khususnya untuk bleeding ya. Ya nggak bisa kita tinggal. Nggak bisa ditinggal. Rumput. Kalau seumpamanya diperbandingkan antara breeding dan penggemukan, sama-sama dibeli, modal sama, terus diternaknya sama selama 1 tahun, ini akan lebih menguntungkan penggemukan atau breeding? Kalau yang untuk bleeding, untuk kuda yang produksi ya kayaknya di bleedingnya kayaknya. Lebih di breeding. Keuntungan yang paling menjanjikan breeding kalau selain anak apa? Selain anak, Ada nggak? ya kalau breeding kan kita mau ngambil anaknya toh, Mas. Cuman anak ya? Iya. Dan modal nggak berkurang? Modal nggak berkurang, tambah tapi. Tambah ya? Iya. Karena modalnya di indukan. Indukan. Anaknya Iya. untung. Ya kalau ketemu yang beranak, taruhlah Mm-mm. laki-laki semua aja,
Ya umur 3 bulanan udah. Berapa? Ya kalau sapian itu kan mungkin sekitar 13 sampai 15. 15 juta. 1.500.000 maksudnya. 1.500.000. Mesin bikin beli Beli mas. dulu berapa ini barunya? Dulu 2,5 kalau nggak salah. 2,5. Second tapi. Oh second. Nggih. Ini alat potong, mesin potongnya anu ya, nggak bisa dibuka ya? Nggak bisa. Dibaut ya? Nah, dibaut. Lagi mas, Kenapa? antara penggemukan dan breeding, kalau sama-sama dijual, cepet laku mana? Kalau cepetnya itu breeding mas. Oh cepet breeding? Nggih. Breeding itu apalagi setelah besar kayak gini. Laki-laki yang khususnya untuk laki ya, walah kurang-kurang mas sebenarnya untuk breeding. Kurang-kurang? Ya, nggih. Jadi banyak peternak penggemukan yang lari ke peternak breeding Iya. untuk cari bahan. Cari bahan. Apalagi di pasaran, namanya udah bahan bagus, laki-laki setelah besar itu udah kurang-kurang. Kalau masalah mas, antara breeding dan penggemukan banyak masalah mana? Kalau masalah jelas di penggemukan mas, apalagi di saat pas musim hujan yang anak-anak itu. Jadi kalau kita tidak ekstra untuk perawatannya apalagi sering kontrol ya banyak yang pilek, mencret. Penggemukan apa breeding? Penggemukaan untuk breedingnya. Untuk breedingnya. Kalau penggemukan? Kalau penggemukan saya rasa ya enggak lah. Kalau breeding kan artinya kan tinggal perawatan pakan aja sebenarnya. Kalau penggemukan. Kalau penggemukan bagus di harga berapa? Ya kalau yang normal itu harusnya di angka 15-an itu ya Normal. Kalau 1 juta? Kalau 1 juta dilihat pasaran kayaknya masuk terlalu kecil kalau untuk ukuran sekarang. 3 bulanan soalnya. Karena untuk bakaran apalagi yang memang postur tubuhnya masuk bagus ya itu aja umur 3 bulan ya di atas 15. Pasti ya? Berarti harga kambing itu disesuaikan dengan postur tubuh ya? Ya, bukan umur. Bukan umur. Barang kalau saya lihat barang bagus nggak mungkin barang itu harganya juga walaupun bagus. sama-sama umurnya 3 bulan. Iya. 3 bulan kalau sama yang kayak hitam tadi itu sama-sama mungkin 3 bulan kurang. Ada yang 3 bulan di bawah itu kan nggak mungkin sama. Nggak mungkin kita nggak beli umur. Belinya fisik ya. Kalau bongkar, kiloan atau jogrokan atau ekoran? Ekoran mas, root kadang. Root. Ngapa nggak kiloan? Untuk saat ini belum tahu saya, artinya belum ada yang arah ke situ. Belum arah kiloan ya. Jadi rata-rata jual ya borongan. Ya. Kalau untuk breeding kan baru hampir tiga kali pengeluaran saya sebenarnya. Breeding. Ini yang ketiga ini. Oh, yang penggemukan. Penggemukan. Oke, Mas Nazar, terima kasih lah ini. Saya sudah diperkenankan mampir ke sini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat buat teman-teman semuanya mau memilih breeding atau penggemukan atau keduanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.